Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Rahma dengan NPM 3062156053 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana efisiensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu departemen pembangunan bangsa dan karakter. A. Menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identi. Identitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Satu lagi, identitas penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia saat ini adalah nomor pokok wajib pajak, yaitu NPWP. Setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP merupakan tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak bagi warga negara Indonesia. B. Menanya alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Pertanyaan yang ditunjukkan bukanlah terhadap hakikat dan kebenaran dari Pancasila, melainkan sejauh mana Pancasila tersebut telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembeda dibandingkan dengan bangsa lain. Pembeda yang dimaksud adalah keaksaan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji, bukanlah sebaliknya, yakni keikhlasan yang negatif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbengkalai, dan tidak terpuji. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Bangsa Indonesia yang memiliki identitas primer atau etnis atau suku bangsa, lebih dari 700 suku bangsa telah bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Identitas etnis yang terwujud antara lain dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional. Secara historis, kasusnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan Bangsa Kebangkitan Nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itulah muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etnis. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Selanjutnya, secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui
pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antaretnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu, berafiliasi dan memperkokoh NKRI. Selanjutnya, menurut sumber legal formal, 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa dan lembaga negara serta lagu kebangsaan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bendera negara Sang Merah Putih. Yang kedua, bahasa negara bangsa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, dasar falsafah negara Pancasila. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar seperti Azyumardi Azra Pilar 2007 menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia. Karena yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Yang kedua, adanya liberalisme politik. Dan yang ketiga, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Menurut Pilar 2007, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah terjadi menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Liberalisme politik terjadi pada saat awal reformasi, yakni pada pasca pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu ada kebijakan pemerintah Presiden Habibie yang menghapuskan ketentuan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi partai politik. Sedangkan lahirnya peraturan perundang tentang desentralisasi dan otonomi daerah seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah telah terdampak positif dan negatif. Dampak negatifnya antara lain munculnya nilai-nilai primordialisme kedaerahan sehingga tidak jarang munculnya rasa kedaerahan yang sempit. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Mengapa individu ingin dikenal dan ingin mengenali identitas individu lain? Jawabannya tentu akan sangat tergantung kepada keinginan individu manusia masing-masing. Mungkin antara individu yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan keinginan atau tujuan, namun secara naluri atau umumnya manusia memiliki kebutuhan yang sama, yakni kebutuhan yang bersifat fisik dan jasmaniah, seperti kebutuhan makan dan minum untuk kelangsungan hidup dan kebutuhan psikis rohaniah, seperti kebutuhan yang akan penghargaan, penghormatan, pengakuan, dan lain-lain. Apabila disimpulkan,
individu manusia perlu dikenali dan mengenali orang lain adalah untuk memenuhi dan menjaga kebutuhan hidupnya agar kehidupannya dapat berlangsung sehingga akhirnya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa atau meninggal dunia. Demikianlah pentingnya identitas diri sebagai individu manusia. Yang terakhir, rangkuman tentang identitas nasional. Yang pertama, identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata bahasa Inggris identity yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakan dengan yang lain. Istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Yang kedua, dalam konteks pendidikan, kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik. Yang ketiga, identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Yang keempat, identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Dan yang kelima, bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Yang keenam, secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Dan yang ketujuh, pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui Kongres Kebudayaan 1918 dan Kongres Bangsa Indonesia tahun 1938 di Solo. Yang kedelapan, secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi komunikasi dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Yang kesembilan, secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ke-10, warisan jenius yang tidak ternilai harganya dari para The Founding Fathers adalah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis non-fisik, yakni yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Yang ke-11 adalah identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia
Karena yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara-negara bangsa. Dan ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sehingga ciri khas bangsa tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Salah, hilap, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.